Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di Arsip Bayangan. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah yang berasal dari mulut ke mulut, yang telah beredar di berbagai kota dan desa di Indonesia selama puluhan tahun. Kisah ini bukanlah dongeng pengantar tidur, melainkan catatan nyata dari seseorang yang pernah mengalami sendiri betapa bahayanya meremehkan keberadaan makhluk halus, apalagi sampai berani mengajak mereka berkencan. Bagi masyarakat Indonesia, kuntilanak atau yang juga sering disebut Pontianak bukanlah nama yang asing. Sosok perempuan bergaun putih panjang, berambut lebat menutupi wajah, dengan aroma khas bunga melati yang bercampur bau anyir darah, telah menjadi bagian dari cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Namun, bagi sebagian anak muda yang merasa dirinya modern, berpendidikan, dan tak percaya tahayul, sosok ini hanyalah hasil imajinasi belaka, bahan candaan, bahkan konten hiburan semata. Inilah kisah Raka, seorang pemuda berusia 22 tahun yang tinggal di pinggiran kota Malang. Saat itu, Raka baru lulus kuliah dan memiliki banyak waktu luang. Bersama teman-temannya, dia sering menghabiskan malam hari dengan berkeliling, nongkrong di tempat-tempat sepi, dan melakukan hal-hal nekat hanya untuk membuktikan bahwa dirinya pemberani dan tak takut hantu. Pada suatu malam minggu yang hujan gerimis, saat mereka duduk di warung kopi pinggir jalan, percakapan mereka beralih ke topik urban legend. "Gue yakin semua cerita tentang kuntilanak itu cuma karangan orang tua zaman dulu buat nakalin anak-anak biar gak keluar malam," ujar Raka sambil tertawa keras, membuat beberapa pengunjung lain menoleh ke arah mereka. "Jangan ngomong sembarangan, K.A. Banyak juga yang udah ketemu langsung." "Loh?" sahut Dito, salah satu temannya yang sedikit lebih percaya pada hal gaib. "Ketemu? Mungkin cuma halusinasi karena kebanyakan merokok atau kurang tidur kali. Kalau beneran ada, tantang gue dong. Gue bahkan mau ajak dia kencan kalau dia berani muncul di depan gue," kata Raka lagi dengan nada mengejek, lalu dia menambahkan kalimat yang kelak menjadi penyesalan terbesarnya. "Hai kuntilanak, kalau kamu dengar, besok malam jam 10 malam, tunggu gue di jembatan tua dekat kuburan umum sana ya. Kita jalan-jalan, makan angin, siapa tahu cocok jadi pacar." Teman-temannya hanya bisa menggelengkan kepala mendengar ucapannya yang sembarangan. Mereka tahu Raka memang suka berlagak sok pemberani, tapi malam itu ucapannya terasa lebih berat dan menusuk. Sebelum pulang, Dito sempat mengingatkan, "Raka, tolong deh, tutup mulutmu. Jangan main-main sama mereka, nanti kamu yang dapat masalah." Raka hanya menjawab dengan tawa sinis, "Santai aja bro. Kalau nggak muncul, berarti dia nggak ada. Kalau muncul ya kita lihat saja nanti." Malam itu, Raka pulang ke rumah dengan perasaan senang karena merasa telah memenangkan debat. Dia tidur nyenyak tanpa merasa sedikit pun takut. Namun, apa yang dia lupakan adalah, di alam gaib, ucapan manusia sering dianggap sebagai undangan atau janji yang harus dipenuhi. Keesokan harinya, cuaca mendung seharian. Angin bertiup kencang seolah sedang menyampaikan pesan peringatan. Orang-orang tua di kampung berpesan agar anak-anak tidak bermain jauh-jauh, karena menurut mereka, hari itu adalah hari naas, di mana alam gaib lebih mudah bersinggungan dengan alam manusia. Raka mendengar pesan itu, tapi tetap acuh tak acuh. Menjelang pukul 9 malam, dia bersiap-siap seolah benar-benar mau pergi berkencan. Dia memakai baju batik kesukaannya, menyemprotkan parfum, lalu pamit kepada ibunya. "Kakak mau kemana malam-malam begini? Hujan rintik-rintik loh," tanya ibunya dengan cemas. "Ketemu teman, Bu." "Gak jauh kok. Sebentar saja pulangnya," bohong Raka. Dia tidak mau memberitahu tujuannya, takut dilarang. Berjalan kaki menuju lokasi yang dia sebutkan kemarin, Raka merasa sedikit berbeda. Jalanan yang biasanya ramai kendaraan, malam itu terasa sangat sepi dan sunyi. Hanya suara angin yang berdesir di antara pohon terembesi dan suara air hujan yang jatuh membasahi tanah. Semakin dia mendekati jembatan tua yang terletak persis di sebelah timur kompleks pemakaman, suhu udara terasa semakin dingin menusuk tulang. Jembatan tua itu sudah tidak digunakan lagi sejak 10 tahun lalu, karena dibangun jembatan baru yang lebih lebar dan kuat. Struktur kayunya sudah lapuk, banyak bagian yang keropos,
dan ditumbuhi lumut tebal. Di bawah jembatan itu mengalir sungai yang airnya keruh dan beraroma amis, konon katanya tempat pembuangan mayat pada masa penjajahan dulu. Sesampainya di tengah jembatan, Raka melihat jam tangannya menunjukkan pukul 9.58 malam. Dia berdiri memandang ke arah kuburan yang gelap gulita, hanya diterangi cahaya remang dari lampu jalan yang jarang. Nah, sampai juga. Sekarang di mana nih calon pacarku? Seru Raka dengan suara lantang, meskipun di dalam hatinya mulai terasa getaran kecil yang aneh. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Beberapa menit berlalu, jam menunjukkan tepat pukul 10 malam. Tiba-tiba, angin yang semula berhembus biasa saja, tiba-tiba berputar kencang membentuk pusaran kecil di depannya. Daun-daun kering berterbangan, dan aroma yang sangat khas mulai tercium. Campuran harum bunga melati yang sangat pekat, melebihi bau apapun yang pernah Raka cium, disusul dengan bau anyir darah dan busuk yang membuat perutnya ingin muntah. Raka mundur selangkah, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dari balik pohon beringin besar yang berdiri gagah di ujung kuburan, perlahan muncul sesosok bayangan tinggi. Sosok itu mengenakan gaun berwarna putih bersih yang panjangnya menyapu tanah, rambutnya hitam legam dan sangat lebat, menjuntai menutupi seluruh bagian wajah hingga ke dada. Sosok itu melayang mendekat, tidak menginjak tanah sedikit pun. Setiap kali dia bergerak, terdengar suara gesekan kain dan suara desahan napas yang panjang dan menyedihkan. "Kau memanggilku." Suara itu, suara perempuan yang lembut namun mengandung kesedihan yang mendalam, bergema dari segala arah, masuk langsung ke dalam telinga dan tulang belakang Raka. Suara itu bukan berasal dari mulut sosok itu saja, tapi seolah berbisik dari dalam kepalanya sendiri. Raka yang awalnya sok berani, kini seluruh tubuhnya gemetar hebat. Mulutnya terkunci rapat, lidahnya terasa kaku, dan kakinya seolah tertancap di tanah, tidak bisa bergerak maju maupun mundur. "Iya, aku." Raka mencoba bicara, tapi suaranya terdengar pecah dan bergetar. Sosok itu berhenti tepat di hadapannya, jaraknya hanya sekitar 1 meter. Raka bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari tubuh makhluk itu, hingga membuat napasnya terlihat seperti uap putih meskipun tidak sedang musim hujan ekstrim. "Kau bilang mau berkencan denganku?" Tanya suara itu lagi, kali ini nadanya berubah menjadi lebih tajam dan menuntut. Raka tidak bisa menjawab. Dia menyesal, sangat menyesal telah mengucapkan kata-kata bodoh itu semalam. Dia ingin meminta maaf, ingin lari sejauh mungkin, tapi tubuhnya tidak menurut perintah otaknya. Tanpa menunggu jawaban, sosok itu mengulurkan tangannya. Tangannya putih pucat, panjang, dengan kuku yang runcing dan berwarna merah darah. "Kalau begitu, mari kita kencan. Akan aku tunjukkan tempat-tempat indah yang hanya bisa dikunjungi olehku dan orang-orang yang bersamaku selamanya." Saat tangan dingin itu hampir menyentuh lengan Raka, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara orang yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan lantang. Ternyata, Dito dan teman-teman lain yang merasa khawatir diam-diam mengikuti Raka dari belakang. Mereka membawa air garam dan berdoa sekuat tenaga, karena mereka tahu Raka sedang dalam bahaya besar. Begitu mendengar ayat suci itu, sosok kuntilanak itu berteriak melengking, suara yang sangat menyakitkan telinga, membuat kaca-kaca di sekitar bergetar. Dia mundur ke belakang, tangannya menutupi bagian wajah yang tertutup rambutnya. "Kau ingkar janji. Kau akan menyesal. Aku akan datang lagi. Sampai kapanpun aku akan menunggumu." Teriaknya dengan nada penuh dendam, lalu seketika lenyap di telan kegelapan, meninggalkan bau melati dan darah yang tertinggal lama di udara. Raka terjatuh lemas ke tanah, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dia menangis terseduh-seduh seperti anak kecil, ketakutan yang luar biasa menyergap seluruh jiwanya. Teman-temannya segera membawanya pulang, dan sejak malam itu hidup Raka tidak pernah sama lagi. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terjadi. Setiap malam jam 10 tepat, lampu kamar Raka selalu berkedip-kedip mati hidup sendiri. Bau melati dan darah itu selalu tercium di dalam rumahnya, meskipun tidak ada orang yang memakai parfum atau bunga di dalamnya. Raka sering terbangun di tengah malam karena merasakan ada tangan dingin yang membelai rambutnya, dan saat dia membuka mata, dia melihat sosok bergaun putih itu berdiri di samping tempat tidurnya, terus memanggil namanya pelan-pelan. "Raka, ayo kita kencan, kau sudah janji." Suara itu terus bergema di telinganya, siang dan malam. Raka menjadi kurus kering, matanya cekung, dan dia tidak bisa tidur nyenyak lagi. Orang tuanya sudah membawanya ke dukun, ke orang pintar, bahkan ke dokter psikiater, tapi tidak ada yang mempan. Setiap kali mereka berusaha mengusir,
sosok itu akan muncul kembali dengan cara yang lebih menakutkan. Suatu malam, saat hujan turun sangat deras dan petir menyambar-nyambar, Raka yang sudah tidak waras lagi karena gangguan itu, tiba-tiba bangun dari tidurnya. Dengan mata kosong dan senyum aneh di bibirnya, dia berjalan keluar rumah hanya memakai celana pendek. Ibunya yang melihatnya berusaha menahan, tapi tenaga Raka saat itu luar biasa kuat, tidak bisa dihentikan. "Bu, aku mau pergi kencan. Dia sudah menungguku di jembatan tua," ujar Raka datar, lalu berlari ke arah sungai. Keluarga dan warga sekitar mengejarnya, tapi mereka terlambat. Saat sampai di jembatan tua itu, mereka melihat Raka berdiri di ujung jembatan, berhadapan dengan ruang kosong. Dia tertawa bahagia, seolah sedang mengobrol dengan seseorang yang sangat dicintainya. "Iya, aku datang. Aku janji akan selalu bersamamu." Saat itu juga, Raka melompat masuk ke dalam sungai yang arusnya sedang deras sekali. Meskipun warga langsung melakukan pencarian, tubuh Raka tidak pernah ditemukan. Beberapa hari kemudian, seorang nelayan menemukan sepotong baju batik yang sama dengan yang dipakai Raka malam itu, tersangkut di akar pohon di tepi sungai. Dan yang paling mengerikan, di samping baju itu terdapat seikat rambut hitam lebat yang panjangnya sampai ke tanah, serta bau melati dan darah yang sangat menyengat. Hingga saat ini, banyak orang yang melintas di jembatan tua itu pada malam hari, sering melihat dua sosok berjalan beriringan. Seorang pemuda yang tersenyum kosong, dan seorang perempuan bergaun putih yang rambutnya menutupi wajah. Mereka berjalan perlahan di sepanjang jembatan, seolah sedang menikmati kencan mereka, dan jika ada yang melihatnya terlalu lama, sosok perempuan itu akan menoleh, dan meskipun wajahnya tertutup, orang yang melihatnya akan merasakan ketakutan yang luar biasa, bahkan ada yang jatuh sakit atau hilang ingatan. Demikianlah kisah kencan dengan kuntilanak. Pesan yang bisa kita ambil adalah, jangan pernah sekali-kali meremehkan keberadaan makhluk gaib atau mengucapkan kata-kata sembarangan yang dianggap sebagai undangan atau janji. Di dunia ini, ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika atau ilmu pengetahuan semata. Hormatilah perbedaan alam, dan selalu jagalah lisan serta hati kita.